beberapa minggu setelah serangan Amerika ke Iran tanggal 28 Februari ya. Setelah itu udah ada berbagai macam milestone yang kemudian terjadi. Mungkin dari Pak Tom mau overview dulu, Pak. How should we see Jadi, kondisinya betul sekarang? sekali ya. Kalau ada saatnya kita berbicara, ya saatnya adalah sekarang. Ya, karena ini benar-benar peristiwa yang sangat memprihatinkan, yang terus terang mendorong banyak negara, termasuk Indonesia, mungkin semakin dekat ke ambang krisis. Ya, krisis ekonomi dipicu oleh krisis energi, ya, akibat perang di Iran. Nah, sayangnya saya terpaksa menyampaikan bahwa dalam pengamatan saya, ya, kebijakan luar negeri kita mungkin paling berantakan mungkin sejak tahun 1965. Oh, dari 1965. Saya kira Belum pernah Bapak mau ngomong seberantakan dari ini. 2024 tadi. Enggak ya, Pak? ya? Enggak. Dari 65 gitu. Dari 65 kata this is Oh, oke. Gimana tuh, Pak? the worst. Waktu krisis moneter 1998, ya, Presiden Soeharto mundur, digantikan oleh Wapres Habibie. Pak Habibie tetap menggunakan Pak Ali Alatas sebagai Menlu. Ya, jadi meskipun ekonomi dalam negeri berantakan, kebijakan luar negeri masih rapi, ya, masih profesional, masih sistematis, ya, logis. 2001, ya, waktu Presiden Wahid mengalami berbagai kesulitan dan berujung kepada beliau dimaksulkan oleh DPR, itu masih Menlunya Pak Alwi Shihab. Ya, kebijakan luar negeri kita masih stabil, masih rasional, masih logis. Ya. Nah, sayangnya beberapa minggu ini terutama, ya, berujung pada perjanjian perdagangan Amerika Indonesia sangat menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri kita sangat-sangat berantakan. Ya. Dan itu akhirnya menyebabkan kita dalam posisi yang sangat sulit, ya, menghadapi krisis energi yang dipicu oleh perang di Teluk di Timur Tengah. Pak Tom boleh kasih gambaran Ya. untuk mungkin publik awam ya, kebijakan luar negeri yang tadi dikatakan misalnya sistematis, logis, itu koridornya seperti apa dan Ya. gejalanya Ya. ketika kita mau bilang sekarang tidak seperti itu lagi tuh apa yang bisa kita amati? Ya. Jadi kebijakan luar negeri yang logis, ya, yang rasional, yang sistematis, itu berbasis pada prinsip, ya, berbasis pada nilai-nilai, norma-norma, prinsip-prinsip yang jelas dan tegas. Ya. Sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara, kita harus jelas, tegas. Norma-norma kita apa? Nilai kita apa? Ya kan? Misalnya sila kedua Pancasila mengatakan kemanusiaan, humanisme. Ya kan, kita humanis, sebuah bangsa yang humanis. Ya. Undang-undang dasar kita mengatakan penjajahan harus dihapus dari muka bumi. Ya. Jadi kita harus berorientasi kepada prinsip dasar itu. Ya. Ini bukan mengenai manuver kiri, manuver kanan. Ini bukan mengenai baik-baikin negara tertentu Ya, atau blok pihak tertentu, ya. Itu tidak pernah akan berhasil. Ya. Saya perkirakan kalau kita tegas, jelas, dan disiplin, berpegang teguh, ya, kepada prinsip-prinsip dasar kita, mungkin kita akan sepakat dengan Amerika misalnya 70%. Kita akan tidak sepakat 30%. Ya. Demikian juga dengan Tiongkok misalnya. Ya, kita mungkin akan sepakat 70%. 30% kita akan tidak sepakat. Ya, tapi minimum negara-negara mitra, negara-negara sahabat akan tahu kenapa kita bilang tidak, kenapa kita tidak sepakat. Ya kan? Terlepas dari aliansi atau kedekatan negara tertentu, misalnya tentunya Rusia, ya, Ya. lebih dekat ke Tiongkok, ya kan? Tapi waktu Rusia menginvasi Ukraina, ya, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita terima. Ya. Itu melanggar prinsip-prinsip dasar kita. Ya. Tidak bisa dibenarkan negara manapun menginvasi negara lain. Ya. Nah, sekarang kita juga harus konsisten. Kalau kita mengutuk invasi Rusia ke Ukraina, kita juga harus mengutuk, mengecam invasi Amerika dan Israel ke Iran. Ya. Ya. Terlepas apa penilaian terhadap rejim Iran, ya, rejim di Teheran. Nah, cuman yang kita saksikan dalam beberapa minggu terakhir, ya, itu kebijakan luar negeri yang sifatnya lebih, istilahnya, transaksional. Ya, kita dapat apa, mereka dapat apa.
ya, atau takutnya kita akan tidak kebagian apa, ya, nah, apa yang harus kita korbankan, ya, supaya kita tetap kebagian atau kita tidak akan kehilangan, ya kan? Dan itu yang terjadi dengan perjanjian perdagangan dengan Amerika. Ya, kita dihajar dengan reciprocal trade agreement, kita dihajar dengan tarif impor atas produk kita setinggi 32%, ya kan? Itu awalnya 32. Betul. Terus kita mati-matian, ya, mencari jalan untuk bernegosiasi dengan Washington, berujung kepada sebuah perjanjian perdagangan yang sangat tidak imbang, ya, di mana kita serba mengalah, ya. Semua yang diminta Amerika itu diberikan, dan kita relatif tidak dapat banyak, kecuali penurunan tarif dari 32% menjadi 19%. Ya. Lucunya, baru 1 hari setelah perjanjian itu ditandatangani, ya kan, Mahkamah Agungnya Amerika sendiri, Supreme Court Amerika, membatalkan tarif-tarif tadi yang 32%. Indonesia, Karena katanya itu ya kan, nggak sesuai hukum di sana kan? betul, batal demi bisa. hukum karena melampaui wewenang presiden. Iya kan, itu harusnya parlemen. Betul, harus menyetujui, ya kan. Jadi, 2 hari setelah Mahkamah Agung Amerika membatalkan tarif-tarif yang begitu kita takuti, ya kan, pemerintah Amerika memperlakukan tarif baru secara global 10%. Ya kan, tapi kita udah terlanjur menentangani sebuah kesepakatan di mana kita setuju 19%, ya kan, jadi kita tetap harus dikenakan 19%. Jadi malah negara-negara yang tidak panikan, ya, yang tidak FOMO, ya, tidak takut, tidak fear of missing out, sekarang menikmati tarif impor bagi produknya 10%. Kita yang berlomba-lomba untuk Kita yang berusaha keep it sekali, up, gitu, betul, malah kena di 19. kena 19%. Ya, ini contoh di mana history, ya, sejarah selalu membuktikan kalau kita meninggalkan prinsip-prinsip dasar, norma-norma, nilai-nilai kita, ya, demi meraih sesuatu jangka pendek, itu selalu tidak akan berujung kepada suatu hasil yang baik. Ya, nggak ada gunanya. Mesti ada prinsip yang dijaga secara konsisten gitu ya. Itu track recordnya seperti itu selama ini historically gitu ya Pak Tong. Dan terbukti negara-negara yang konsisten, ya, berpegang teguh kepada prinsip-prinsip dasar, misalnya Kanada, ya, Australia, ya, Eropa, itu lebih diuntungkan, ya, daripada negara-negara yang terlalu cepat kelabakan, ya, terlalu cepat mengalah, terlalu takut, terlalu tergesa-gesa, ya, dalam mencoba meraih sebuah perjanjian perdagangan dengan Washington dalam hal ini. Oke, itu tentang kebijakan luar negeri ya Pak ya.